Coba rasain teman-teman. Lo enak dibacain saat presentasi, apa dijelasin? Jelasin toh. Nah, kurang-kurangnya tuh. Saat kita present, terus kita baca. By point, namanya juga PowerPoint. Kalau lo masih baca, lo nggak punya power, nggak punya point. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a string. Energi Anda itu sebagai induksi mengalirkan informasi. Bayangin, teman-teman misalkan ada yang present ataupun ada yang menyampaikan sesuatu, mereka aja nggak antusias gitu, yang ngomong aja nggak antusias, apalagi teman-teman yang mau dengerin. Energi saat kita ngomong di depan kadang emang harus dijaga. Nah, tips-tipsnya emang nggak ada teori yang khusus untuk kita menjaga energi gimana, tapi ada clue-cluenya. Satu, usahain lo smile. Ini biasanya saat kenalan sama orang kita ajak senyum aja, mereka sudah sedikit agak welcome. Gue nggak kenal dia nggak kenal, terus kita mau kenalan, lo senyum, itu udah hampir 25% tuh, lo udah di-achieve gitu. Iya, udah kode tuh, lo udah sedikit diterima di situ. Nah, terus kita mau berkenalan terus jabat tangan. Cara lo jabat tangan pun itu sangat menentukan lo bakalan diingat apa enggak gitu ya. Cara lo berkenalan harus samain persepsi ataupun energinya teman-teman saat ketemu sama klien. Jangan sampai kita itu merasa di bawahnya klien gitu loh. Jangan sampai kita di underestimate dulu sama klien. Lo ketemu orang baru, lo tunjukin smile terbaik lo pas mau kenalan jabat tangan sekencang-kencangnya, bukan kencang banget ya maksudnya, lo kelihatan berenergi gitu, diri lo nah. Ya, lo ngantuk lagi lo. Nah contoh, lo berkenal, ya Pak. Iya kok kecil semua. Si anjing. Gua laser juga nih. Iya. Nah ini kan cara bersalamannya pun akan beda. Oh jabat tangan ya kasih lihat aja. Lo emang orang yang optimis di situ. Itu ngaruh. Terus ini mention namanya gitu kan. Nama lu siapa gitu ya. Pas kita mau present online gitu, offline sorry. Terus kalau tukeran kartu nama, ini ilmu nggak yang teman-teman dapat di perkuliahan gitu ya. Ada ilmu komunikasi itu saat kita tukeran kartu nama itu begini cuy. Pak kenalkan nama Ibu, kenalan nama saya dengan Wahyu. Set gitu. Cuy. Lo cara megang kartu nama begini. Lo cara pegang kartu nama begini. Teman-teman udah dibikinin kartu nama ya kan? Manfaatin itu. Kartu nama. Nah, kartu nama yang punya teman-teman, cara berkenalan sama orang lain itu ada etikanya. Ada etikanya. Kalau lo tukeran sama kartu nama itu begini caranya. Kartu nama lo yang namanya itu menghadap ke mereka gitu, ke klien kita, dan megangnya begini, Pak silakan. Ya. Jangan sampai Pak kartu nama saya Pak, Pak kartu nama saya Bu, impolite, nggak sopan. Di ilmu komunikasi lo diketawain cuy, tawain. Ini cara begini, terus dia terima, kita juga terima. Gitu. Dan saat meeting, biasa kan habis itu meeting nih. Meeting pas lo duduk gitu ya, udah kenalan, tukaran kartu nama duduk, kartu nama si klien, lo jangan sepelein. Lo taruh sebelah kirinya laptop kalian. Misalkan ada 3 klien nih, taruh nih, 1, 2, 3, dan lo tata rapi. Itu etika. Lo tata rapi. Jangan sampai ini ada kartu namanya sampai kartu nama kalian jatuh. Bahkan kelindes rodanya si kursi ini. Ini harkat martabatnya klien. Buat ganjel meja. Ini lu jualan mau dibeli atau enggak tergantung lu terima kartu namanya si klien. Karena harga diri klien, harga diri corporate-nya dia ada di sini.
lo yang bagus taruh di sini. Jangan sampai lo udah di sini, lo tindihin gelas lah, apalah gitu-gitu. Jangan sampai. Jangan sampai. Hah? Boleh langsung dimasukin debat nggak apa-apa. Jadi pas kalau misalkan lagi di present gitu, kita taruh apa? Biar kita masih ingat, oh namanya bapak ini, oh namanya bapak ini. Saat kita ngobrol, Pak dengan bapak kalau misalnya gini, sebut nama. Karena gitu tadi. Satu itu. Karena kita menyebut nama orang itu, kita udah apresiasi sebesar-besarnya. Nah itu caranya tuh. Oke lanjut, karena pemateri utama udah datang. Terus, oke siap. Kalau kartu nama digital kasihnya gimana? Oh kartu nama digital, ada handphone ya, misalkan. Kan biasanya ada scan tuh mas. Nah ada scan sama, kita juga misalkan, Pak silakan bisa di scan. Kebalik mas tapi. Kebalik apa? Enggak, misalkan ini kan kartu nama digital biasanya pakai barcode kan. Barcode. Pak kartu nama saya silakan di. Pak kartu nama saya Pak, scan Pak. Kayak gitu cuy. Begini. Nah tunjukannya tangannya pakai ini. Pak silakan kartu nama saya, silakan di scan. Silakan QR saya. QR transfer. Lo transfer lo habis transaksi apa? Pak. Kata Devi, Pak sudah 1 jam udah selesai Pak. Nah itu cara komunikasi yang nggak tertulis cuy. Kita kan hidup masih lama nih. Insya Allah. Amin, amin ya Allah. Kita kan hidup masih lama. Amin. Kita hidup masih lama. Ilmu-ilmu gini, teori-teori ilmu-ilmu gini tuh kadang nggak didapat gitu. Nggak didapat. Makanya jangan sampai, oh gua kerjaannya di back end terus, gua nggak mungkin ketemu klien. Hilangin itu. Karena nggak semuanya kita bakalan kerja terus selamanya di sini gitu. Suatu saat teman-teman ada kerjaan di luar, karirnya naik, cara komunikasinya akan meningkat. Ini berguna. Serius, camkan itu. Terus habis itu ya suasana lah. Suasana. Nah, ini kadang hidupin suasana kadang di online ataupun di offline juga agak susah. Makanya butuh beberapa satu ya jam terbang, terus biar nggak krik-krik juga, terus banyak juga ada yang nggak main gadget sendiri. Yang agak susah emang di online. Kadang online itu kalau kita present sejam, ya ngobrol kita doang. Kita ngobrol sendiri. Anjir lo present apa dalang? Ngobrol sendiri, jangan sampai deh. Makanya kadang satu poin, lo bayangin tahu dengan dalang kan? Dalang dia ngomong sendiri kan? Dalang ngomong sendiri cuy, jangan sampai lah. Begitu-begitu agak dikurangin. Kita nggak bisa ngerubah perilaku klien kita kayak karena klien kita raja cuy. Nggak bisa kita, Bu dengerin dong Bu, gini-gini. Jangan, mulainya dari kitanya. Mulai dari kita. Dan ada beberapa hal yang nggak kelihatan gitu. Misalkan kita dari poin 1 mau ke poin 2, lempar aja. Jangan langsung ke poin 2, jangan langsung ke poin 3. Karena kalau begitu orang bakalan dengerin terus tuh. Oke. Dan komunikasi 2 arah nggak bakalan terjadi. Contoh teman-teman misalkan lagi demoin Tom's Project let's say. Dari satu fitur nih, udah selesai, jangan langsung ke fitur yang lain. Kasih aja stimulus ataupun perangsang biar dia open mic dan ngomong. Contohnya, saat kita udah nginput aset nih, Tom's Asset misalkan. Nih, Pak kita nginput Tom's Asset begini Pak. Kita ada informasi asetnya begini. Oke, udah selesai. Pak, habis itu kita ada kayak sampai ke geolokasi nih. Geolokasi. Kalau bisa jangan ke situ dulu. Sampai satu poin dulu, open mic. Lo tanya sama kliennya, Bu, kira-kira nih asetnya Ibu itu tanah doang atau ada bangunannya ya? Oh ada Pak, saya ada kendaraan. Nah dia ngomong nih, lo udah masuk 15% di situ. Komunikasi lo udah masuk tuh, 15% daripada habis fitur 1 udah selesai. Iya Pak, habis ini kita langsung ke poin kedua, habis ini karena fitur ketiga gitu. Ajak komunikasi biar tujuan cuma satu, biar dia aktif doang. Biar dia aktif open mic dan dia antusias. Ya tujuannya ya biar ngebeli juga sih maksudnya, biar komunikasi 2 arah. Kalau kita udah ngomong rangsang itu dengan komunikasi 2 arah, enak. Kita mau ngegali informasi apa aja sampai budget pun lo dikasih tahu. Jangan sampai kita udah 1 jam present tentang demo 1 ini
present deck dari awal slide 1 sampai slide 42, lo ngomong sendiri. Dalang cuy. Jangan. Kurangin tuh, karena komunikasi dua arah menentukan nih. Karena ntar kita mau nanya selanjutnya, misalkan contoh, dari kita misalkan punya 5 poin. 1 poin lo discuss dulu sama kliennya tentang pertanyaan. Dapat informasi, dapat 1 bocoran. 2 poin lagi, selesai jelasin, dapat 2 bocoran. Selesai acara, lo udah dapat 5 bocoran dari klien kalian. 5 bocoran. Daripada selesai acara, udah 1 jam selesai, cep, nanya, Pak, kira-kira asetnya Bapak ada tanah, ada bangunan? Enggak Pak, saya ini di bidang pijit gitu misalkan. Kan si anjing. Gue udah present sejam, gue nggak dapat apa-apa, ternyata salah gitu loh. Itu salah satu ini, maksudnya salah satu cara ngegali informasi yang ada di klien. Gitu caranya. Maksudnya jangan sampai 10 menu yang kita tuangin ke klien semua, tapi rangsang tuh. Dapat informasinya kan nggak terasa. Selesai acara kita udah punya 5 bocoran yang ada di klien. Dan itu penting karena di tim marketing khususnya gitu, informasi di klien itu yang kita cari kan. Jadi itu akhirnya nggak sengaja terkolek dengan sendirinya kalau kita komunikasi 2 arah. Dan yang terakhir nih, presentasi jangan baca. Mudah nggak teman-teman? Presentasi jangan Baca. Presentasi jangan Baca. benar. Betul. Maksudnya Betul. gimana? Jangan terlalu melihat teks. Asik. Kasih tahu Mbak Dev. Ya, karena gini. Karena 1 itu berkaitan sama energi. Saat kita baca, energi teman-teman yang biasa menjelaskan itu akan dapetin pay attention sampai 80%. Misalkan jelasin, Dep, begini Dep, kalau lo mau ke Tangerang itu lo harus dari sini naik busway dulu ke sini. Itu kita jelasin. Dan dia bakalan 80% atensinya ke gue. Tapi saat gini, Mbak Debbie, jadi berdasarkan kamus BBI Bank Bahasa Indonesia, jika kita akan menangani ini kita harus melewati ini. Teori letterlek, tekstual. Kita baca. Coba rasain teman-teman. Lo enak dibacain saat presentasi, apa dijelasin? Jelasin toh. Nah, kurang-kurangnya tuh. Saat kita present, terus kita baca. By point, namanya juga PowerPoint. Kalau lo masih baca, lo nggak punya power, nggak punya point. Itu nama juga PowerPoint cuy. Harus punya power dan kita harus menyampaikan poinnya itu apa. Tuh, kurang-kurangin. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya nih. Maximum fun. Jadi opening 3 menit awal menjadi penentu dan closing menjadi ingatan. Itu apa sih Mas Wahyu? Ini contoh nih. Kadang kita ketemu sama orang baru gitu, emang pertama kali bakalan diingat atau enggak respon first impression kita kan. Nah makanya contoh lo bikin, kalau misalkan mau kenalan waktu itu, ya gue baru ketemu sama Kak Fe gitu ya. Sama Kak Fe waktu di SWE di Bali itu sama beberapa direksi juga. Nah salah satunya biar kita ingat ya, jangan lupa lo kenalan, mention nama lo, cara berjabat tangan pun, pokoknya jangan sampai lo merendah gitu. Kita ketemu sama orang baru, jangan sampai merendahkan dulu. Iya Pak, biar dianggap lo pede aja. Pak, kenalan saya Aisyah dari tim marketingnya Tom, yang saat ini Tom sekarang udah punya revenue gini. Ceritain aja. Emang nggak ada teorinya, tapi saat lo begitu lo bakalan didengar. Gitu. Apalagi sama klien baru. Pak, saya Aisyah dari Telkom Indonesia. Kebetulan saya bergerak di bidang ini, solusinya gini. Ya Pak, saya Aisyah. Kebetulan saya kerja di STO Semanggi. Tuh, lo mention aja corporate besar lu gitu. Mention corporate besar, nama Telkom. Orang kalau udah denger Telkom, lo mau ngomong apa? Dengerin. Didengar. Tuh. Auto jadi mantu ya. Iya. Auto jadi mantu. Tapi saat kita kenalan sama orang, lo mention,
lo dari Telkom, produk digital bisnisnya Telkom gitu ya, lo didengar mau ngomong apa aja, lo mau ngasih solusi apa aja, lo didengar gitu. Berarti harus dress well ya, Mas? Yes. Nggak harus seragam itu mungkin nomor sekian gitu ya. Dress well aja. Cuman yang penting pas kita kenalan sama orang Telkom, terus habis itu kan orang lebih aware tentang Telkomnya kan. Baru kita ngomong produk digital Telkom, ada Toms untuk solusi project dan yang lain-lain. Itu. Yang penting jangan lupa, pokoknya kenalan sama orang ngobrol Toms, jangan lupa Telkomnya, karena itu yang bakalan teman-teman didengar. Oke, terus ini nih, hindari kata-kata tidak bisa. Ini dilema. Khususnya tim BD. Tim BD ada Jihan, ada Mas Miftah, ada Mas Dery. Mungkin kalau saat kita di klien bukan berarti kita mengiyakan semua yang klien minta. Enggak. Tapi ada caranya kita nolak tapi enggak menolak gitu. Ada caranya kita enggak bilang enggak tapi kita artinya enggak mengiyakan. Hindari kata tidak bisa. Karena gini. Karena secara alam bawah sadar kita itu manusia nggak bisa menerima kata tidak. Percaya nggak lo? Percaya. Nih teman-teman, manusia secara alam bawah sadar nggak bisa menerima kata tidak. Kita praktekin, teman-teman, Mas Iqbal dan teman-teman yang lain, jangan bayangkan gajah. Mas Iqbal dan teman-teman jangan bayangkan gajah. Apa yang ada di Jerapah. Cie. Anjing lo. Baru kawin. Chemistry dapat. Ada lagi nih yang bikin jerapah. Sama-sama Toms. Ya. Poinnya teman-teman. Poinnya semakin kita bilang nggak bisa, semakin bilang kita jangan, yang kita tangkap di alam bawah sadar kita itu kata itu. Jangan bayangkan gajah. Langsung gue kepikiran pantat gajah di depan mata gue. Ya Allah. Belalai gajah langsung ada di sini. Karena itu udah teori alamiah. Otak alam bawah sadar manusia nggak bisa menerima kata tidak. Makanya kalau yang punya anak nih, jangan bilang, kamu jangan ambil gelas itu. Sama anak kecil diambil. Jangan manjat pagar, dipanjat sama anak kecil. Jangan. Anak kecil udah biasa. Makanya jangan pakai kata itu. Langsung aja kan, arahin aja. Nah, ambilin itu misalkan. Pokoknya jangan, kalau mau melarang jangan kata jangan ya. Ini ada juga di materi beberapa di dokter ini juga. Intinya itu kurang-kurangin. Betul. Oke, pokoknya kita coba kasih jawaban ke klien saat klien minta macam-macam gitu ya. Jangan iyain semua yang mereka minta. Kita cek dulu ke tim belakang dan caranya jangan, Pak nggak bisa Pak. Pak nggak bisa Pak. Mas bisa nggak kita misalkan garap ini misalkan template-nya 4 bulan. Pak nggak bisa Pak. Jangan gitu cara jawabnya. Pak, bagaimana jika kita bikin termin untuk tahap pertama, fase pertama 1 bulan dulu, fase kedua sekian bulan, padahal lebih juga. Cuman cara jawab kita aja. Jadi teman-teman BD, teman-teman dev saat di klien hindari kata itu. Kita langsung kasih solusinya aja. Karena saat kita mention kata nggak bisa, langsung ditekan tuh kita tuh. Karena kita langsung nge-black, langsung dapat kayak pagar langsung gitu. Nah klien nggak suka digituin. Nah biar kita dapat twistnya, langsung kita kasih solusi. Pak, bagaimana kalau kita bagi per fase pertama sekian, intinya langsung ada redaksi dan solusi setelah kita meniadakan kata tidak itu. Itu salah satunya. Oke, show must go on. Saat presentasi mau online sama offline, tetap aja. Jangan sampai kita lagi online gitu ya. Misalkan kita mau ngedemo, tiba-tiba linknya nggak bisa diakses, terus kita hening. 1 detik, 5 detik, 10 detik.
1 menit, 3 menit, jangan. Show must go on. Maksudnya, lo buka aja dulu yang lain, kita bahas dulu. Jangan sampai hening saat presentasi apalagi online gitu. Online kita krik-krik nggak ada apa-apa, lo ditinggal cuy. Ditinggal, apalagi saat offline begini, misalkan ada materi gini. Materi saat kita nggak bisa muter slide-nya gitu ya, terus hening, jangan sampai. Tetap presentasi aja, misalkan bahas yang sebelumnya, nah saat udah bisa, diklik link demonya, baru, oh nih Pak, sudah bisa Pak, kita balik lagi ke sini. Gitu. Karena orang nggak mau tahu saat kita jadi penampil di depan itu kayak gini gitu ya, ataupun di depan laptop, orang itu mau mendengar apa yang kalian sampaikan gitu. Mau salah, mau benar, show must go on. Misalkan harusnya mereka kan nggak ngerti ya tentang apa namanya, banyak lah hal-hal yang nggak ngerti. Teman-teman yang udah pada ngerti, udah langsung aja. Jadi misalkan ada materi yang belum ready, terusin dulu aja, biar intinya nggak ada jeda hening saat teman-teman presentasi offline ataupun itu. Terus improvisasi, ya ini kalau dibahas nanti nggak cukup waktunya, bisa dibahas untuk improvisasi, sleeping joke sama stock gimmick, ice breaking, ini satu ada episode. Kalau rame lanjut part 5. Nah itu kurang lebih teman-teman gimana sih? Yang penting lo bikin, mau ketemu online ataupun offline, lo bikin fun. Jangan sampai lo presentasi baca letterlet, jelasin semuanya, belum tentu klien juga terima. Disipin kayak yang tadi tips-tips yang aku sampaikan. Terus apalagi ya? Habis ini kayaknya udah tentang eksternal. Ini slide aku yang terakhir. Jadi yang tadi trik 3 poin untuk teman-teman eksternal. Eksternal itu ya mau ke klien ataupun ke ini ya, sales channel kita, kurang lebih tadi itu insya Allah kalau teman-teman coba praktekin dan rasain, lo jangan cuma dengerin, sambil rasain deh, coba rasain, bayangin, oh iya, make sense, praktekin, karena ini gratis, nggak bayar. Kalau misalkan teman-teman yang baru datang, Mas Dana misalkan yang baru datang melewatkan episode yang tadi dari awal sampai akhir, nanti sudah ya bisa ditonton Mas Dana di sana sini channel, kamera ada di belakang ya. Jadi teman-teman manfaatin. Ini sengaja gue taruh kamera di belakang biar teman-teman yang ya jadi selagi kita bisa kerjain itu, ada nafasnya, anggap aja itu ibadah. Karena ini yang terakhir, konklusinya, bekerja itu ibadah. Maka sempurnakanlah mulai dari syarat, rukun, sunnah, dan wajibnya. Pas banget kan jam 3 kan? Kalau misalkan saya boleh bilang hai, teman-teman bilang halo boleh nggak? Benar, serius. Oke, coba cek. Hai. Ya udah, boleh. Oke, sekali lagi deh. Hai. Halo. Hai, halo. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.